di dalam aplikasi AI, kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Tradisi unjung-unjung dan halal bihalal ini itu cuma terjadi di Indonesia. Kalau di luar negeri seperti di Timur Tengah, di Saudi Arabia, setelah sholat Idul Fitri itu hanya dibuat momentum untuk kebersamaan di internal keluarga saja. Tapi di Indonesia tidak hanya untuk membangun kebersamaan di internal keluarga, tapi juga kebersamaan di antara masyarakat kita, tetangga kita, antara semua anak bangsa, sehingga kerukunan, persatuan dan kesatuan bisa terjaga dengan baik. Dan yang sangat luar biasa di acara unjung-unjung dan halal bihalal ini ada ungkapan yang juga tidak dimiliki oleh negara luar, yakni mohon maaf lahir dan batin, ngaturaken sedanten kelepatan nyon sapa ora seraja tidak jungtusa, sehingga kebekuan dalam setahun cair di hari itu. Ini semuanya terjadi, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah merupakan kecerdasan dan kebijakan para ulama-ulama kita dahulu yang melakukan proses transformasi dakwah yang sangat luar biasa, sehingga mampu mengimplementasikan nilai-nilai wahyu ilahi, firman Allah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini berangkat dari firman Allah di dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita untuk menuju ampunan Tuhanmu, untuk mendapatkan surga yang seluas-luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu adalah orang yang berinfak, bersedekah, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini diimplementasikan dengan luar biasa sama ulama-ulama kita dulu, sehingga memberikan maaf, meminta maaf, meminta kehalalan terhadap orang yang pernah kita zalimi, kemudian dilembagakan menjadi lembaga yang disebut dengan unjung-unjung dan halal bihalal. Sehingga dengan adanya unjung-unjung dan halal bihalal, kita sangat ringan untuk meminta maaf dan ringan untuk memberikan maaf. Seandainya tidak ada lembaga unjung-unjung dan halal bihalal ini, berat kita untuk minta maaf, berat kita untuk memberikan maaf. Ini terobosan luar biasa yang diberikan oleh ulama kita di dalam melakukan proses transformasi dakwah yang luar biasa. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya itu, ulama kemudian di bulan Syawal itu mendesain sebuah doa yang sangat populer yang juga tidak dimiliki oleh negara luar. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'amin wa antum bi khair. Ada 4 doa yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan referensi hadis yang mereka ambil, kemudian menjadi 4 doa. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Mendoakan kita semua agar kita menjadi orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin, menjadi orang yang beruntung. Wal maqbulin, kemudian amal kita diterima oleh Allah. Kullu 'amin wa antum bi khair, dan sepanjang tahun kita terus berada dalam kebaikan.
Karena doa ini terlalu panjang, karena orang Jawa tidak terbiasa berbahasa Arab. Alhamduh jadi alkamduh, Al-Fatihah jadi Al-Fatihah, Rabbil Alamin menjadi Rabbil Ngalamin, Ya Hayyu Ya Qayyum jadi Ya Qayyumu Ya Qayyumu. Tapi meskipun tidak fasih, karena mantap hatinya, orang dulu biasa bertirakat dengan berpuasa, maka orang dulu sakti-sakti sehingga mengusir penjajah cukup dengan bambu runcing dan keteping, karena mereka sakti, karena ahli tirakat. Karena orang Jawa dulu tidak terbiasa dengan bahasa Arab, kaku dalam berbahasa Arab, maka disingkat oleh ulama doa yang panjang itu menjadi minal aidin wal faiz. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, banyak gerakan dakwah, transformasi dakwah yang dilakukan oleh para ulama dulu untuk melakukan proses pengislaman kepada orang Jawa dan orang Indonesia. Orang Jawa itu biasa melakukan bancaan. Punya anak bancaan, turun tanah bancaan. Ada yang meninggal bancaan. Ada orang yang kawin bancaan. Maka sama ulama dulu, kemudian kebiasaan ini diganti wadahnya, bancaan menjadi selamatan. Selamatan itu berasal dari kata Islam, selamat. Itu adalah proses pengislaman yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu. Kalau disebut kata Islam secara vulgar, orang Jawa sulit untuk masuk Islam. Tetapi ketika disebut selamatan, sehingga Islam masuk ke dalam tradisi itu, sehingga kita sulit membedakan tingkepan itu tradisi orang Jawa atau tradisi Islam. Sulit. Karena di dalamnya ya kebiasaan orang Jawa bancaan, tapi di dalamnya ada bacaan Al-Quran, ada doa, ada tausiah, ada silaturahim. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, gerakan transformasi dakwah yang luar biasa inilah yang membuat negeri ini kemudian menjadi kondusif. Negeri yang terdiri dari 17.600 pulau Indonesia, 1.300 suku, 740 bahasa, 6 agama, alirannya lebih dari 200. Secara logika, potensi konfliknya sangat tinggi. Tetapi faktanya, saudara-saudara kaum muslimin, Indonesia hidup damai dalam keberagaman. Di negara luar, pulaunya cuma satu, agamanya satu, tradisinya satu, perang saudara, cuma karena beda guru dan beda mazhab. Kita Indonesia luar biasa, Islam di Indonesia. Beda hari raya kita tidak perang, beda awal penentuan puasa kita tidak perang. Karena ulama-ulama kita sangat bijak dan sangat cerdas di dalam menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Sehingga banyak bahasa-bahasa Islam dimasukkan ke bahasa Indonesia. Majelis itu bahasa Arab. Permusyawaratan itu bahasa Arab. Rakyat itu bahasa Arab, ra'iyah. Adil itu berbahasa Arab. Iklan itu bahasa Arab. Banyak bahasa-bahasa Arab yang dimasukkan menjadi bahasa Indonesia. Itulah cara-cara luar biasa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu dalam melakukan proses pengislaman, masuk ke dalam kultur, budaya, sehingga sulit Islam untuk dihancurkan. Kita lihat di Spanyol, Islam pernah menaklukkan Spanyol. Islam pernah menjadi negara superpower di Spanyol. Islam pada saat itu menaklukkan Spanyol dengan kekuatan perang. Bukan kita mengislamkan orang Spanyol melalui budaya dan kultur. Tapi ketika Islam kalah, maka habislah Islam dengan agama-agamanya di Spanyol. Masjid kemudian menjadi gereja, semuanya cuma menjadi museum. Karena apa? Kita tidak masuk kepada kultur dan budaya orang Spanyol. Tetapi di Indonesia tidak bisa.
Mau gimana kondisi bangsa ini, Islam tidak akan pernah goyah. Karena Islam sudah mendarah daging kepada kultur dan budaya bangsa ini. Makanya petunjuk dan hidayah Allah banyak diberikan ke Indonesia. Penduduk muslim terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Pengirim jamaah haji terbesar. Pemilik masjid terbesar, hampir 1 juta masjid. Pemilik pondok pesantren terbesar, terbanyak di Indonesia, di dunia ini. Ya. Luar biasa, sehingga ke depan Indonesia ini akan menjadi ikon Islam di dunia ini. Saudara-saudara, kaum muslimin sidang Jumat, maka sekarang dunia sudah mulai menyadari, Saudi, Timur Tengah, Mesir sudah mulai belajar Islam ke Indonesia. Jangan dibalik kita belajar Islam ke daerah konflik seperti di Afghanistan. Sepulang dari Afghanistan kita menjadi orang yang mudah ngamuk dan menebarkan konflik di tengah-tengah kehidupan. Orang dunia saat ini sedang belajar ke Indonesia di dalam mengimplementasikan Islam damai, Islam rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.